Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Ibtigho'a wajhillahi wa ridhohi. Yang pertama, kalau kita niat untuk sedekah itu mengharapkan ikhlas dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci pertama nih. Jadi kalau kita sedekah sedikit ataupun banyak adalah niatin ini ibtigho'a wajhillahi wa ridhohi. Saya sedekah ini niat ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah. Ya mungkin barangkali ada kotak di musyawarah kita ini kita masuk ini dalam hati kita, ya Allah, saya mengharapkan ridho Allah. Walaupun itu sedikit yang kita masukin dalam kotak musyawarah sebagai amal jariah, boleh jadi sedikit itu Allah ridho kepada kita. Nah, dengan ridhonya Allah kepada kita luar biasa, maka seluruh kehidupan kita akan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barangkali saya pernah menyampaikan sebuah kisah cerita. Itu ada sahabat Nabi namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang kaya raya, bahkan dalam ungkapan Nabi salah seorang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kaya raya pun kalau memang dia suka sedekah, insya Allah akan ada jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Kemudian dia pengen banget miskin, pengen susah. Kalau kita terbalik ya, kita susah pengen banget kaya. Di sini ada nggak orang kaya pengen miskin? Nggak ada. Yang ada tadi orang miskin, orang susah pengen banget kaya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi, udah kaya raya, punya kebun korma yang luas. Dia pengen banget susah. Sekali-kali pengen jadi orang susah, pengen jadi miskin. Itu salah satu yang dia bikin kaya itu sudah dia punya kebun itu berhektar-hektar di Madinah, punya kebun korma banyak disedekahkan. Nah, ini pada suatu hari ini bagaimana caranya dia jatuh miskin? Itu yang namanya kebun korma yang dia punya itu semuanya disedekahin. Bayangin, gede banget. Disedekahin semuanya, pokoknya nggak ada yang namanya itu keuntungan uang dari hasil kebun kormanya, semuanya disedekahkan. Kemudian dia juga punya sebagian korma yang memang gak disedekahin, ditaruh di gudang. Kalau mau dikasih ditaruh di gudang, dia membiarkan kormanya menjadi busuk. Dan apa-apa lah, saya pengen jadi orang susah. Jadi kormanya disedekahin, sebagian lagi ditaruh di gudangnya, dibiarkan busuk. Dia kan nggak ada masukan nih, disebabkan sebagian busuk, ada busuk aja. Ternyata ada di sebuah negeri ini terkena penyakit. Penyakitnya itu
aneh bin ajaib, obatnya adalah kurma busuk. Tuh, dicari tuh siapa sih yang punya kurma busuk. Nah ternyata yang punya ini adalah Abdurrahman bin Auf. Nah itu sama penguasa daerah itu yang kena penyakit ini, cari tuh, beli tuh kurma busuk buat rakyat kita. Datanglah ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, utusan penguasa ini. Iya, Abdurrahman bin Auf, ini kami sedang dilanda penyakit. Ya kalau parah mungkin corona kali. Penyakit semua penduduknya. Kata tabib, ini obatnya adalah makan kurma busuk. Apakah Abdurrahman bin Auf? Enggak, kalau memang itu kurma ambil semuanya, bawa dah, bawa, enggak apa-apa. Gitu. Enggak, ini maksudnya enggak yang disimpan aja berbusuk, jangan enggak laku. Ada kulit, ini saya kasih. Tapi kata penguasa nggak bisa. Ini kurma ini akan dibeli oleh raja penguasa ini. Akhirnya deal tuh dibeli tuh sama raja penguasa yang rakyatnya terkena penyakit yang obatnya adalah busuk. Dan itu dibeli sama raja, sama penguasa daerah itu dengan harga yang berlipat ganda. Wah, kaya lagi dia. Kaya lagi. Waduh, ini saya pengen banget miskin, pengen banget susah. Kurma busuk aja tuh dibeli sama raja yang rakyatnya sedang terkena penyakit dengan harga berlipat-lipat ganda. Itu berkat apa? Berkat sedekah. Jadi dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi dia orang miskin, dia orang kaya lagi. Emang urat tadinya orang kaya, tetap aja orang kaya. Kalau kita kan urat tadinya orang susah, tetap aja susah. Tapi benar kalau susah, ibadahnya istiqomah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sedekah itu nggak bakal menjadikan rugi buat kita, banyak faedah. Kita taruh di kotak amal 2000, niatnya ikhlas karena Allah, itu pasti ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, ayyurahama bi rahmatihi liman aqtahu. Yang kedua, kalau kita sedekah niat ayyurahama bi rahmatihi liman aqtahu untuk menyambung kasih sayang. Kalau bahasa kita namanya silaturahim liman aqtahu, bagi orang yang kita kasih. Mungkin kita pernah mengundang anak yatim ke rumah kita kasih. Itu ada nilai-nilai silaturahim tuh. Kita kasih dan kita punya hubungan erat dengan orang yang kita kasih. Atau kita juga datengin kepada orang-orang yang kita mau kasih. Artinya ketika kita sedekah, disitulah ada nilai-nilai silaturahim yang kita dapatkan dari sedekah. Karena kalau kita silaturahim itu kata Nabi, yang pertama keuntungan silaturahim adalah di annaha biha ridallah. Di situ ada ridho Allah. Hidup ini kita yang kita cari Allah, nggak ada yang lain. Ridho Allah. Boleh jadi kita ketemu nih, pas kita kasih nih ada anak bocah misalnya, ya umur 5 tahun atau umur 4 tahun, yatim ya, yatim. Kita kasih, nah kita usah palanya. Mungkin kita lagi dapat rezeki, kita kasih 20.000, 50.000, kita silaturahim sama dia, boleh jadi turun rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala buat kita. Itu luar biasa. Yang kedua, keuntungan kita silaturahim adalah di annaha fiha fardul malaikah. Sesungguhnya kalau kita silaturahim itu malaikat girang, senang banget sama orang yang silaturahim. Ini termasuk kita hidup pengajian. Ini nilai silaturahimnya ada. Ketika orang itu silaturahim, maka fardul malaikah, malaikat senang banget.
Saking senangnya malaikat itu berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Doain kita, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, ampunilah dia. Terus sampai kita berpisah, doa malaikat mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergugurlah dosa-dosa kita. Jadi jangan pernah memutuskan tali silaturahim, jangan pernah. Itu kata Nabi, itu akan dimasukkan neraka orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Ini kita pengajian sederhana, tapi ada niat silaturahimnya. Saya niat ngajar, taklim, dan dia juga silaturahmi. Sama dengan kita kasih sedekah pada orang, kita datengin atau mereka kita undang, di situ ada silaturahim, insya Allah kita akan senantiasa diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga itu, kalau silaturahim itu kata Nabi akan dipanjangkan umur kita, dan yang keempat akan diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji Rasulullah bagi orang-orang yang suka silaturahim, termasuk dalam hal bersedekah. Nah, selanjutnya niat yang ketiga adalah wa yanwiya infaqu ghadabillah. Ini jarang nih kita yang begini nih. Jadi kalau kita sedekah, niati dalam hati, ini sedekah ini mudah-mudahan menjadi peredam marahnya Allah kepada kita. Ya boleh jadi dengan sedekah kita yang tadinya ajab akan turun, siksa akan turun kepada kita, kita sedekah, nggak jadi Allah mengajab kita, nggak jadi Allah menyiksa kita redam dengan sedekah. Sedikit banyaknya kalau kita ikhlas kepada Allah dan hanya mengharap Allah, insya Allah marah Allah akan tergantikan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya barangkali ini kita ini ditakdirkan kecelakaan, kita sedekah, kemudian dengan sedekah akhirnya kita selamat dari kecelakaan. So, banyak orang yang hampir nyaris ditabrak motor lah, hampir nyaris ditabrak mobil lah, hampir nyaris tabrakan, hampir nyaris kecelakaan, tapi diselamatkan oleh Allah. Barangkali kita pernah sedekah. Nah, sedekah ini adalah infaqu ghadabillah, untuk meredam kemarahan dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah cerita itu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu ada anak muda ini dia mengundang Nabi Musa untuk menghadiri pernikahannya. Pada sore hari itu datanglah muda, ya Nabi Musa, besok saya jam 8 mau menikah. Saya minta doa restu, doain biar lancar, biar berkah, dan saya mengundang besok pagi tolong mohon datang untuk menyaksikan saya nikah. Nah, selesai ngundang, pulanglah anak muda. Kemudian datang malaikat Jibril. Kasih tahu kepada Nabi Musa alaihissalam, itu anak muda yang datang kepadamu ya Nabi Musa, dalam catatan saya nanti malam akan dicabut nyawanya. Ya sekitar jam 12 malam akan dicabut. Nabi Musa bingung, kesian sekali nih, besok dia mau nikah. Ya Allah, bagaimana nih? Apa saya kasih tahu nih, biar nikahnya dicepat gitu, maksudnya diisap aja, nanti dia langsung diambil nyawanya. Gak tega. Nah, kemudian karena ini belum sudah ada ketentuan dari Allah, ajalnya akan datang, ya udahlah, besok kita tetap datang. Tapi barangkali kalau memang dia udah meninggal malam harinya ambil nyawanya oleh malaikat Jibril, saya akan datang takziah saja, enggak menyaksikan dia menikah, karena sudah ditulis
ini dia bakal diambil nyawanya jam 12 malam. Nah besoknya Nabi Musa ke rumah anak muda ini. Tadi dia sambil sedih, sambil ya bagaimana ya, ini besok pasti dia datang ke rumahnya rame nih, dia jadi najah. Sampai di rumah anak muda ini ternyata bener rame, bukan karena sedih, senang semuanya karena anak muda ini akan melangsungkan pernikahan. Lah ini bagaimana nih? Lah katanya kata malaikat Jibril nyawanya mau diambil 12 malam ini kok siap-siap mau aku nikah. Kemudian akhirnya datang tuh Nabi Musa menyaksikan anak menikah, beres pernikahan, udah nikah nih. Kemudian selesai ditanya ini anak muda sama Nabi Musa alaihissalam. Ini sebenarnya saya dapat bocoran informasi dari malaikat Jibril, engkau itu nyawa dicabut jam 12 malam. Kok sampai hari ini masih hidup? Kemudian kata anak muda ini, dia mau barangkali ada sugesti penjahat. Kata Nabi Musa, apa sih yang membuat kamu sampai hari ini bisa panjang umur? Setelah dari rumahku Nabi Musa, setelah dia ke rumah tuh Nabi Musa, ini anak muda ini nemuin sanak familinya, kerabatnya. Silaturahim tuh, minta doa juga. Jadi di samping minta doa kepada Nabi Musa, dia juga minta doa kepada kerabatnya. Dan dia juga mengasihkan sedekah. Sedekah juga di samping kalau bahasa kita salam tempel lah. Nih saya bisa menikah, sedekah juga, silaturahim juga. Inilah yang membuat umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sampai hari ini juga bisa menikah. Itulah luar biasanya sedekah. Jadi jangan pernah meninggalkan sedekah kecil pun ataupun banyak. Allah berfirman, yunfikuna bisarraqi wad dharra. Berinfaklah kalian dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Kalau kita enggak, kita mah sedekah lagi banyak duit, sedekah lagi susah agak. Padahal berbuat mau senang ke, lagi susah ke, lagi kaya ke, tetap sedekah. Yang keempat, niat yang keempat kalau kita sedekah, wa yanwiya imtisala amrillahi lahu bi sadaqah wa tibainiyati sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in wa sholihin fi tasadduqihim ala muhtadina. Ini banyak nih niatnya. Jadi niatnya itu adalah saya niat sedekah mati ini menjalankan perintah Allah. Tadi pertama mengharapkan ridha Allah, yang kedua ada kasih silaturahim, yang ketiga meredam muka Allah, yang keempat ini perintah Allah. Sedekah ini perintah Allah. Tadi ayatnya orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang yunfikuna bis-sarri wad-dharra, orang yang suka berinfak bersedekah baik dalam keadaan senang ataupun kaya ataupun susah, dia tetap sedekah. Jadi perintah Allah. Jadi banyak ayat yang menyuruh kita untuk sedekah. Nah, sedekah ini adalah yang kita lakukan perintah Allah. Yang namanya perintah Allah itu pasti berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, ini kan perintah Allah, sholat. Sholat yang kita lakukan pasti Allah kasih pahalanya, ganjarannya. Jadi setiap perintah Allah sudah siapkan pahala yang sangat luar biasa. Dan boleh jadi kalau kita sedekah, ini pahala kita barangkali kita nggak tahu berlipat-lipat ganda Allah kasih. Ya barangkali kita hanya ngasih di kotak 5.000, tapi Allah ganjar pahala berlipat-lipat ganda karena dia ikhlaskan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. 5.000 boleh jadi miliar alasannya, boleh jadi. Tapi inilah hitungan. Tapi kalau seandainya kita lebih banyak, yang penting adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tibaa biniyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah kita sedekah itu ngikuti Nabi kita. Nabi kita suka sedekah. Wa sahabihi dan para sahabatnya.
wa tabi'in dan para tabi'in wa salih orang soleh. Jadi kegemaran Nabi itu sedekah, kegemaran para sahabat ngikutin tuh, tabi'in juga yang pengikut para sahabat itu juga, orang-orang soleh juga mereka suka sedekah. Jadi sedekah itu adalah ciri khas, alamat tanda pengikut Rasulullah SAW. Maka di mana-mana masjid, di mana-mana mushola itu disiapkan kotak, karena memang itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW untuk sedekah. Walaupun kita sedekah satu korma saja, sebutir itu sedekah. Ya sedekah itu bukan hanya uang atau harta atau kekayaan. Sedekah hanya kata Nabi tabassam lahika, sedekah tersenyum nih kepada saudaramu adalah sedekah. Atau kita lagi jalan nemuin paku, nemuin duri, nemuin sesuatu yang membahayakan, kita geser, kita buang. Nah, itu juga sedekah. Nah, sedekah itu bukan hanya harta, bukan hanya uang, tetapi tersenyum juga termasuk sedekah. Jadi sedekah itu adalah di samping perintah Allah Subhanahu wa taala dan berdoa pahala, juga mengikuti ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ikuti Nabi, itu juga akan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang kelima, wa yawiya ijalatu razilatil bukhli fi qalbihi. Niat untuk sedekah yang kelima adalah untuk menghilangkan rasa bakhil atau pelit. Saya, semua orang, siapapun manusiawi itu pasti punya rasa pelit. Sedermawan-dermawannya orang pasti ada pelitnya, ada kikirnya, ada bakhilnya. Nah, sedekah yang kita keluarkan ini sedikit banyak itu akan mengikis, menghilangkan atizal, menghilangkan dari keburukan kekikiran kita. Kita kan nggak mau disebut bakhil, padahal pelit banget itu. Udah patah kuning, berugasiran, pokoknya dah macam-macam. Nggak mau kita disebut itu. Nah, salah satunya untuk menghilangkan rasa pelit nih di dalam hati kita. Nah, rajin-rajinlah sedekah atau suka sedekah. Ya barangkali sedekahnya nggak mau disebut atau diam-diam nggak apa-apa. Masuk mushola subuh-subuh taruhlah 5.000, belum ada orang. Atau dia kan kata Nabi kalau kita sedekah itu jangan sampai tangan kiri taruh sampai diupatin tangan kiri gini. Itu artinya biasa, artinya kalau kita sedekah upayakan jangan sampai jadi riya. Jadi riya, pengen dipuji, pengen disebut, pengen ini, pengen itu. Pokoknya ketika kita sedekah niatin ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah. Dan itu akan menghilangkan rasa bakhil, rasa pelit dalam hati kita. Kemudian yang keenam, wa yanwiya ada al-haqqi ahihil muslim fi jumlah. Kita niatin ini melaksanakan atau memberikan hak saudara kita sebagai muslim. Sekali lagi nih, harta yang kita miliki itu ada sebagian kecil punya orang lain. Tuh. Barangkali kita punya kayak begini, kan yang kerja saya, yang gajian saya, yang kuat keringat saya, yang duit saya. Lah kenapa ada hak orang lain? Itulah Islam. Di situ kalau kita mengeluarkan sebagian harta kita, maka harta kita akan bersih. Ini kalau punya sifat begini, ini umat Islam makmur ini, yang susah akan terangkat. Jadi ada hak orang lain di harta kita. Ya mungkin atau dalam hitungannya mungkin ada 2,5% yang harta orang lain kita keluarin.
mungkin lewat zakat, lewat infak, amal jariyah, atau sedekah yang kita berikan, itu akan membersihkan harta kita. Bersih nih, itu harta ini akan bersih dan enak dimakan. Nah, ketika kita sedekah, maka kita niatin kita ingin mengeluarkan hak harta orang lain yang ada di harta kita. Hakku akhil muslim bil jumlah. Kemudian yang ketujuh, wa yanwiya silaturahimi li'annal islama rahimun mutasilatun bil muslim. Ini kaitannya sama dengan yang pertama. Jadi ada nilai-nilai silaturahim dalam sedekah. Jadi sedekah itu luar biasa faedahnya dan fadilahnya. Punya faedah yang untuk membuat kita silaturahim yang kuat. Kalau kita sudah silaturahim, dan itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan perintah Rasul, maka kita akan senantiasa hidup kita berkah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ke-8, wa yanwiya idkhala sururi ala qalbi ahil muslim. Ini pengertiannya adalah memberikan rasa gembira, rasa senang kepada saudara kita sesama muslim. Barangkali dia lagi susah, lagi payah, lagi menderita, lagi jatuh miskin, nggak punya apa-apa, tiba-tiba datang rezeki lewat harta kita dengan sedekah, itu senang tuh orang kita kasih. Ya barangkali kita kasih 50.000, kita kasih 100.000, bagi dia itu luar biasa, bagi kita kecil, tapi bagi dia gede, luar biasa yang sangat dibutuhkan. Ketika dia menerima sedekah dari kita, dia senang kita, itu akan ada jaminan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyenangkan hati orang lain dalam pengertian dengan sedekah yang orang susah ini, itu luar biasa. Fa innahu ubidallah bi abdullah min jamil khatir. Itulah kalau kita ibadah, itulah membuat orang kita senang dengan sedekah. Kemudian yang ke-9, wa yanwiya jabraqal bil fakir al kasir bisa bibakrihi. Untuk kita niatin untuk membuka hati-hati orang fakir. Ya barangkali dengan kita sedekah, dia jadi tergugah hatinya. Jadi berusaha nih, berusaha bekerja, saya dikasih sedekah. Barangkali ada juga sedekah dalam bentuk modal, dia susah, dia fakir, tunggu tergugah hatinya, pengen seperti dia berusaha, kemudian terus berusaha, mungkin lewat dagang, berusaha, akhirnya dia hatinya tergugah dengan sedekah kita. Boleh jadi ketika kita sedekah diberikan kepada orang lain, itu menjadi penggugah hatinya, jadi semangat dia bekerja. Wah, luar biasa. Ini juga salah satu amal soleh buat kita. Kemudian yang ke-10, wa yanwiya ayyukhlisu lahu ad-du'a bi qaulihi. Nah, kita niatin dengan dia ikhlas kepada Allah. Ketika kita sedekah, itu ada doa-doa yang dibaca oleh kita sedekah, dan itu mustajab, luar biasa. Mudah-mudahan Bapak rezekinya berkah, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan diberikan tambahan rezeki, kesehatan, pokoknya dia doa. Nah, ini mustajabah, dia doa ikhlas karena Allah. Nah, doa ini wayar juga kubulahu, dan kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab di annahu yakhruju min dhammi qalbihi, karena doa itu keluar dari hati yang memang menderita, ikhlas karena Allah, dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yatim barangkali dia nggak belum bayaran karena bapaknya nggak ada, minta sama ibunya nggak punya pekerjaan, tiba-tiba kita kasih nih,
ibunya berdoa, anak yatimnya berdoa, mendoakan kita, itu la ijab, ada ijab doa mereka itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi berkah dan mudah-mudahan dengan doa itu kita selamat di dunia wal akhirah. Kemudian selanjutnya wa yanwiya jam'a hamihi ala ta'ati in kana min ahliha. Yang kedua adalah kalau kita sedekah itu adalah itu untuk mengumpulkan, menghimpun urusan-urusan taat kepada Allah. Jadi ada sambungan tuh. Jadi kalau kita sedekah ternyata punya urusan yang lain dalam taat kepada Allah. Boleh jadi yang kita kasih sedekah dengan sedekahnya dia jadi sholat. Itu kan sholat termasuk taat. Boleh jadi yang kita sedekah dia terus berbakti kepada ibu bapaknya. Boleh jadi yang kita kasih sedekah orang ini sadar menjadi besar dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu bukan hanya sekedar buat yang sedekah, termasuk yang ngasih itu adalah dalam rangka menghimpun taat-taat yang lain dari orang-orang yang diberi sedekah, apalagi yang memberi sedekah. Ada ketaatan yang lain yang akan dicapai dengan sedekah. Kemudian yang selanjutnya adalah wa yanwiya asa yusfa'u lahu yaumal qiyamah. Ini sedekah itu punya efek yang sangat luar biasa sampai hari kiamat. Apa niatnya? Berharap mendapatkan syafaat dari sedekah pada hari kiamat. Kita kan bakal mati, bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini berharap mendapatkan syafaat. Dan syafaat itu adalah dari Rasulullah SAW dan dari sedekah yang kita kasih. Dan ini sedekah ini itu bukan hanya akan kita dapatkan hasilnya atau pahalanya di dunia, tapi di akhirat. Termasuk adalah syafaat menjadi penolong buat kita. Kita kasih anak yatim atau kita kasih orang susah, dia senang. Gara-gara itu nanti kita akan terlindungi dari panas teriknya pada masa. Sampai kita bingung dari mana kita orang-orang kepanasan, kita adem banget. Kata Allah, kata malaikat, ini kamu pernah nyenengin orang di dunia, walaupun sedikit. Kamu kasih makan, dia lagi kelaparan, sedekah. Kamu kasih duit, dia lagi kesusahan. Gara-gara itu kita nanti di akhirat kelak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wa yanwiya satra auratihi yaumal qiyamah. Kita niat sedekah, kita minta kepada Allah ditutupkan dosa-dosa kita, aib-aib kita dengan sedekah. Kita banyak aib, kita banyak dosa, kita nggak tahu dosa kita berapa. Kadang-kadang dosa kita terbuka, aib kita terbuka. Nah, dengan sedekah aib-aib kita, dosa-dosa kita tertutup, bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara an akhihil muslim auratahu satarahu auratu yaumil qiyamah. Siapa yang menutup keaiban dosa saudara muslimnya, auratnya, maka Allah akan tutup aib-aibnya pada hari kiamat. Nah, barangkali dia punya urusan yang kalau kita dibiarkan akan terus berdosa, aibnya akan terbuka. Kita sedekah nih, dia jadi tertutup aibnya, dia jadi terhindar dari dosa. Kita pun demikian, maka kita insya Allah nanti pada hari kiamat akan terhindar dari aib-aib kita, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah pembahasan kita tentang sedekah, bahwa sedekah itu tidak bakal mengurangi harta kita. Sekali lagi,
Kalau kita sedekah, dia bakal mengurangi harta kita. Kita kan hanya kadang-kadang ngikutin logika. Kita punya duit 100.000 nih, yang 10.000 kita kasih orang sedekah nih. Logikanya berkurang nggak? Berkurang kan? 90.000 di kita, yang sisanya 100.000 kita kasih. Itu justru yang 10.000 akan habis. Tapi yang awet, yang abadi, yang 10.000, bahkan Allah akan menggantinya. Sebab kata Nabi, maka somalun bin sedekah, tidak bakal berkurang sedekah yang kita keluarkan dari harta-harta kita. Maka kalau kita senantiasa bersedekah, maka kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Apa doanya? Allahumma ati munfiqan khalaban wa ati mumsikan taraban. Ya Allah, berilah ganti orang yang suka infak, diganti itu. Ya Allah, ganti yang ada segi diganti, beri berkata. Tapi wa ati mumsikan taraban. Terus kalau kita nggak sudah pelit nih, itu kita doain menjadi orang-orang yang harta kita hancur, hilang. Nah, makanya jangan pernah kita berhenti sedekah. Sebab sedekah di samping perintah Allah, di samping perintah Rasulullah, juga akan bermanfaat, berfadilah, berfaedah di dunia wal akhirah. Itulah materi kita malam ini tentang sedekah. Tinggal dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan hidayah untuk senantiasa bersedekah, jalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita baca Fatihah, kita akhiri dengan baca surat Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah Fatihah, dengan karamah Fatihah, orang-orang tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita, yang lainnya baik dekat ataupun yang jauh, dengan berkah Fatihah, yang sakit angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Juga dengan berkah Fatihah, dengan karamah Fatihah, orang-orang yang sedang susah, orang-orang yang sedang punya masalah, Allah berikan kemudahan dalam urusan-urusannya, Allah berikan kelancaran dalam urusannya. Dan yang terakhir kita doakan dengan berkah Fatihah, orang-orang yang belum mendapatkan hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadini wa ala kulli niyyatin shalihah salamah wal barakah wasyifa wa hidayah musiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa qad yakri ma'ani billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syakirin wa yukafiru al-jidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim wa li hadi min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa du'an mustajaba wa rizqan wasi'an mubarakan min haitsu la yahtasib wa ij'alni muqiman shalah min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.